Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Fatulishara dari IS 0603 dengan NIM 1204230114. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang sudah saya buat dengan judul Pahami NGO. Itu yang saya buat. Di sini saya membuat poster dengan judul Pahami MGO, siapkan diri hadapi cuaca tak terduga. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu MGO. MGO merupakan kepanjangan dari Mendel-Julian Oscillation. MGO ini merupakan osilasi berskala besar yang mempengaruhi fluktuasi suhu di daerah tropis dan subtropis. Namanya diambil dari penelitian pertama yang mengidentifikasi pola tersebut, yakni Ronald Mendel dan Paul Julian pada tahun 1971. MGO bergerak dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik. MGO terjadi di lapisan troposfer bergerak dari barat ke timur dengan rentang daerah propagasi antara 15 derajat lintang utara dan 15 derajat lintang selatan. MGO secara alami terbentuk dari sistem interaksi lautan dan atmosfer dengan periode osilasi kurang dari 30 hingga 60 hari. Ini dapat mempengaruhi pembentukan badai tropis, pola hujan, dan suhu di berbagai wilayah, membuatnya menjadi elemen penting dalam memahami variasi cuaca jangka pendek dan iklim jangka menengah di seluruh dunia. Dari judul poster yang saya buat, didapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana siklus MGO mempengaruhi pembentukan cuaca ekstrim? Yang kedua, apa dampak dari proses MGO? Dan yang ketiga, manfaat dari mudahnya informasi MGO ini. Serta tujuan dibuatnya judul ini adalah untuk memahami proses siklus MGO yang mempengaruhi pembentukan sistem cuaca ekstrim di Indonesia, di mana nantinya masyarakat Indonesia dapat mempersiapkan segala hal yang terjadi saat siklus MGO ini terjadi di Indonesia. Dan masuk pada pembahasan tentang MGO. MGO terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yakni fase konvektif atau fase aktif, di mana hal ini ditandai dengan peningkatan curah hujan, awan tebal, dan angin kencang. Di Indonesia, fase aktif MGO ini biasa terjadi di wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan, banjir, badai, dan tanah longsor. Kemudian yang kedua ada fase supresi atau fase non-aktif, yang mana hal ini ditandai dengan penurunan curah hujan, awan tipis, dan angin lemah. Hal ini dapat meningkatkan risiko terjadinya kekeringan. Masuk pada pembahasan kedua, yakni dampak yang ditimbulkan dari proses MGO di Indonesia. Di sini saya merangkum menjadi 3 dampak dari MGO sendiri. Yang pertama, meningkatnya curah hujan, yang kedua cuaca ekstrim, dan yang ketiga kekeringan. Di samping dampak negatif yang ditimbulkan, MGO juga memiliki dampak positif dari tingginya curah hujan. Peningkatan curah hujan bermanfaat bagi sektor pertanian seperti meningkatnya potensi irigasi. Hal ini juga berlaku bagi sektor perikanan, di mana tingginya curah hujan dapat meningkatkan kesuburan plankton yang merupakan sumber makanan bagi ikan. Hal ini dapat meningkatkan produksi ikan di laut. Masuk pada pembahasan yang ketiga, yakni manfaat dari adanya informasi MGO. Manfaat dari adanya informasi MGO ini
sangat memberi dampak besar bagi keberlangsungan negara Indonesia. Karena dampak dari MGO ini sendiri tidak hanya di laut, tetapi juga berdampak di daratan. Berikut adalah beberapa manfaat MGO yang telah saya rangkum. Manfaat yang pertama adalah untuk memprediksi cuaca. Dengan mengetahui informasi tentang fenomena MGO ini, para nelayan dan petani dapat mempersiapkan segala hal untuk menghadapi perubahan cuaca yang terjadi. Contohnya saja, saat terjadi fase aktif dari MGO. Nelayan dapat memprediksi kapan waktu yang aman untuk mencari dan menangkap ikan-ikan di laut. Hal ini dapat mengurangi risiko berbahaya yang ada di laut. Yang kedua, mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Contohnya, upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko dari dampak yang ditimbulkan dari MGO seperti melakukan pembangunan infrastruktur yang tahan gempa, kemudian menghindari pembangunan di daerah yang rawan longsor atau banjir, kemudian mempersiapkan logistik seperti makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan saat terjadi bencana, serta kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dan beberapa cara sudah diterapkan di Indonesia, seperti pembangunan rumah tahan gempa, penanaman pohon, penyuluhan kepada masyarakat, dan simulasi bencana yang dilakukan untuk melatih masyarakat tentang cara menyelamatkan diri ketika bencana terjadi. Manfaat yang ketiga, yakni meningkatkan sektor pertanian. Seperti yang sudah saya ulas pada bagian dampak dari MGO, adanya curah hujan yang tinggi sangat berpengaruh dalam pengairan lahan atau biasa yang disebut dengan irigasi. Dan di sini saya juga menambahkan tips atau cara untuk mencari informasi pasti tentang MGO. Yang pertama, saat mencari informasi MGO, pastikan sumbernya terpercaya dan terbaru. Yang kedua, kalian dapat menggunakan kata kunci seperti MGO Indonesia, prediksi MGO atau dampak MGO untuk mempermudah pencarian. Dan yang ketiga, ikuti media sosial institusi resmi terkait untuk mendapatkan informasi terbaru tentang MGO, seperti BMKG Indonesia. Di sini saya juga memberikan beberapa contoh fenomena dari MGO ini yang telah terjadi di Indonesia. Yang pertama, pada bulan Maret 2024, MGO aktif di Samudra Hindia bagian barat dan menyebabkan peningkatan curah hujan di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Hal ini menyebabkan banjir di beberapa daerah. Contoh yang kedua, yakni pada April 2024, MGO aktif di Samudra Pasifik bagian barat dan menyebabkan peningkatan curah hujan di wilayah Papua dan Papua Barat. Dan contoh yang ketiga, pada bulan Mei 2024, MGO saat ini sedang tidak aktif di wilayah Indonesia. Pada sesi terakhir, saya akan menjabarkan kesimpulan dari poster yang saya buat. Yang pertama, MGO merupakan fenomena cuaca alami yang penting dalam mengatur variabilitas cuaca di seluruh dunia. Yang kedua, MGO dapat mempengaruhi pola cuaca jangka pendek seperti hujan lebat, badai, suhu udara, dan yang lainnya. Dan yang terakhir, pemahaman yang lebih baik terhadap MGO dapat membantu dalam meningkatkan prediksi cuaca jangka pendek dan memahami dampaknya terhadap sistem iklim global. Dan ini merupakan beberapa sumber informasi yang saya dapat untuk membuat poster tentang MGO ini. Baik, itu tadi pemaparan tentang poster MGO yang saya buat.
Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.